Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Paskah pada Minggu Pon 17 April 2022 dengan tema Kemenangan untuk Kehidupan. Marilah kita masuk di dalam panggilan beribadah. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhmu bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamulah aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kuasa itu. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Oh, di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Benar, Ia sudah bangkit. Ia memberkati saudara juga. Silakan duduk.
Yesus sudah mati. Mau apa engkau ke makam pagi ini, dini hari? Untuk apa engkau membawa rempah-rempah? Tahukah engkau bahwa makam Yesus tertutup batu? Iya, untuk apa kita pagi-pagi datang ke makam Yesus? Bagaimana kita bisa merempahinya? Bukankah ada batu besar yang menutup makam Yesus? Siapakah yang bisa menggulingkan batu penutup makam Yesus? Lagi pula, kita ini perempuan dianggap lemah dan tidak dipercaya. Jangan-jangan malah kita yang ditangkap oleh pasukan penjaga makam. Wahai sahabatku, hendak kemanakah engkau? Aku. Siapa itu? Apakah engkau penjaga makam? Kami hendak ke makam Yesus. Ternganga mereka melihat makam telah kosong. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup antara orang mati? Ia sudah bangkit. Ia hidup. Bagikanlah kisah kebangkitannya bagi dunia. Jemaat dikasih, di saat sulit, saat sakit, saat sedih, susah, gagal, dan saat patah hati, terkadang kita menjadi putus asa dan seolah-olah sendirian menghadapi semuanya. Kita kadang lupa atau karena kita terlalu memikirkan semua penderitaan kita melupakan Tuhan. Sama seperti para murid yang melupakan firman-Mu, bahwa hari ketiga Engkau akan bangkit. Sepi, sama seperti Yesus terbaring dalam kesepian dan kegelapan yang sangat pekat. Seolah-olah Bapa meninggalkannya. Mari kita ingat kembali kesedihan kita ikut Yesus. Bukan hanya di saat senang saja, tetapi di saat kita susah juga. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, dari hati yang terdalam, bahwa kita sering melupakan Dia di saat kita senang dan menyalahkan di saat kita susah. Kita menyanyikan 3 kali, dari suara yang paling keras sampai yang paling lembut, dari hanya di bibir saja sampai ke dalam hati. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, mari kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tetapi marilah terlebih dahulu kita menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita dalam doa saya hantarkan. Bapa di surga, di hari sukacita ini, di hari yang sangat bahagia ini, di momen kebangkitan-Mu, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, hari ini LPPS Sinode GKI Wilayah Jabar dan juga Sinode GKJ memberi tema pada Paskah ini kemenangan untuk kehidupan selama masa Paskah ini. Di puncak perayaan, di puncak penghayatan iman, kita akan melihat bagaimana kemenangan itu akan bermanfaat untuk kehidupan. Kita melihat sebuah kisah yang sangat menarik, di mana hampir semua murid Yesus, termasuk perempuan-perempuan itu tidak mengingat sama sekali apa yang telah dikatakannya bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka memutuskan untuk datang ke kubur Yesus pada hari pertama setelah masa Sabat. Mereka mendapati bahwa penutup dari kubur itu, batu besar, sudah tidak menutupi lagi dan mereka masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali yang menjadikan kita tidak menang di dalam kehidupan kita, ada sebuah batu besar yang menutupi cara berpikir kita. Ada batu besar yang menutupi hati kita. Ada batu besar yang menutupi mata batin kita dan penglihatan kita. Sehingga
kita terpaku pada masa lalu, terpaku pada hal-hal yang telah terjadi, baik itu hal-hal yang sangat menyenangkan atau hal-hal yang sangat buruk. Bila itu hal-hal yang sangat menyenangkan, maka itu akan menjadikan kita ingin selalu kembali ke masa lalu, ingin selalu bernostalgia dengan keadaan masa lalu. Ada banyak tulisan di bak truk dan sebagainya, luweh penak zaman kuto. Jadi ketika merasakan harga petramak, harga minyak goreng naik begitu luar biasa, lalu kita mengingat bahwa harga bensin waktu itu pernah menyentuh harga Rp800 sampai dengan Rp1.500. Lalu kita merasa bahwa zaman itu lebih baik, lebih menyenangkan. Kalau itu hal-hal yang baik. Tetapi bila itu hal-hal yang buruk, maka kehidupan kita pada saat ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan yang berlebihan, bahwa hal-hal yang buruk itu akan terjadi lagi dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersedia dengan rela bahwa kita tidak mampu sendirian menyingkirkan batu besar itu. Butuh pertolongannya supaya batu besar itu tersingkir dari pikiran, hati, mata batin, mata penglihatan kita, supaya kita bisa melihat bahwa Yesus bangkit. Supaya kita bisa melihat bahwa kehidupan ke depan jauh lebih baik. Maka kita juga bersedia untuk mengampuni masa lalu. Mengampuni adalah juga ketika kita menyadari apapun yang terjadi pada saat ini, walaupun saat ini lebih buruk dari masa yang sudah berlalu, kita mau menghentikan untuk bernostalgia. Itu yang pertama, jika itu hal baik di masa lalu. Tetapi jika itu hal buruk di masa lalu, adalah kita mau perlahan mengampuni dengan cara melepaskan, melupakan satu demi satu, menyingkirkan dalam hidup kita, supaya kehidupan saat ini adalah kehidupan saat ini. Kehidupan masa lalu adalah harapan yang lebih baik. Maka kita akan menikmati sebuah kemenangan dari kehidupan ini. Kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk berada di hidup saat ini dan berpengharapan di esok hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh saya kita mulai merenungkan masa lalu kita, baik itu baik ataupun buruk, yang seringkali menjadi batu besar dalam kehidupan kita saat ini. Kita hening sejenak. Saat hening cukup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, batu besar itu telah tersingkir dari kubur. Dan para perempuan itu melihat langsung. Walaupun pada kenyataannya, berita yang mereka sampaikan tidak dipercaya. Tetapi mereka tetap mewartakan kebangkitan-Mu. Mereka telah menyingkirkan batu besar dalam hidup mereka, sehingga kehidupan itu dirasakan dan dinikmati jauh lebih baik dengan cara yang positif di saat ini dan saat-saat yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk tidak terlena dengan masa lalu yang mungkin lebih baik dan tidak terjebak dalam kecemasan-kecemasan berlebihan atas masa lalu yang mungkin buruk menimpa kami. Sehingga kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang akan kami nikmati. Tolonglah kami Tuhan,
menyingkirkan batu besar dalam hidup kami, supaya kami dapat menikmati kemenangan yang Engkau anugerahkan melalui kebangkitan. Baik itu rasa sakit, baik itu sukacita, baik itu kebahagiaan, baik itu kedamaian, baik itu sakit penyakit, kegagalan di masa lalu, biarlah itu menjadi sebuah masa lalu. Kami menatap hari ini, menikmati hari ini dan menatap esok dengan harapan yang jauh lebih baik. Syukur atas kebangkitan-Mu dan terima kasih yang tak terhingga kepada Engkau Kristus yang sudah menjadi pusat perayaan iman dengan kebangkitan-Mu itu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat bahwa saya kali ini akan menggunakan peratelan yang baru, terbitan dari Sinode GKJ. Sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, ucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada satu, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dari sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan sesama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Saya masuk pada pananting. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan sungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita masuk pada saat hening untuk menguji diri kita, dan setelah pengujian diri, kita akan mempersiapkan hati melalui nyanyian persiapan Kidung Jemaat 35, 1 dan 2. Mari kita hening untuk menguji diri kita terlebih dahulu. Saat menguji diri sendiri sudah selesai, mari kita mempersiapkan dengan nyanyian pujian KJ 35, 1 dan 2, Tercurah Darah Tuhanku. Terhapus dosanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan
sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan bersabda, yang mendasari persembahan terambil dari surat Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sambil mengumpulkan persembahan, kita iringi Kidung Jemaat 401, bait pertama dan kedua, makin dekat Tuhan. Walaupun
Bapak, Ibu, dan Saudara setanah anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita turunkan persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau selamanya atas segala hikmat dan kasih sayang-Mu yang luar biasa atas kami. Bahwa kebangkitan-Mu menjadi dasar bagi seluruh iman dan perbuatan kami. Sehingga hidup kami selalu diliputi rasa syukur, walaupun kami dalam keadaan susah. Ajar kami, Tuhan, untuk tidak tergesa-gesa, keluar atau terlepas dari penderitaan, tetapi ajari kami menerima semua proses dari-Mu, walaupun pahit dan menyakitkan. Supaya mengikut-Mu tidak hanya supaya hidup kami bahagia atau dengan tujuan kemakmuran, terlepas atau luput dari penderitaan dan sakit, tapi setia walaupun keadaan yang kami alami jauh dari harapan kami. Inilah ungkapan syukur kami, baik dalam persembahan mingguan, persembahan khusus, persembahan hari raya, persembahan khusus P3, ataupun khusus lainnya. Apapun bentuknya, baik uang tunai atau non-tunai, imaterial, benda dan ajar kami untuk mengikhlaskan dan tidak ikut mengatur dalam hati dan pikiran tentang persembahan kami maupun digunakan untuk apa oleh yang mengelola persembahan. Bahkan ketika pada akhirnya persembahan kami tidak digunakan sebagaimana tujuan kami memberikan persembahan, ajarilah kami berserah penuh padamu dan mempercayai gereja-Mu di KJ Karangnongko jadi bagian dari kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami akan bersama-sama berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman kita menurut pujian Kidung Jemaat nomor 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Terangilah dunia dengan semangat kehidupan, agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan, memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidupmu. Amin. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan.